Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi dari Pers News. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter Lakisan. Ya silahkan Lakisan. Halo pemirsa, saya Lakisan hendak melaporkan bahwa Syahral Muhammad Noor menolak memberi keterangan kepada awak media. Jakarta, kemarin ditemui awak media berkantor di Jalan Raden Patah Kompleks Libra Center Blok A nomor 0607 diduga sengaja melakukan rekayasa terhadap perubahan akte pendirian PT IBP dan melakukan penjualan perusahaan tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada salah satu pemilik saham. Menurut salah satu pemilik saham, korban, Paulus kepada media ini membeberkan, sesuai akte pendirian nomor 1 tahun 2017 yang diterbitkan Notaris Zainun Ahmadi, SH, MKN, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 62 Jakarta Selatan. Dalam akte pendirian tersebut terdapat susunan direksi sebagai berikut. Direktur, Syahral Muhammad Noor. Direktur, Paulus Dewan Komisaris, Wajis Andi Mangkona. Dalam perjalanannya, pada tahun 2020 Paulus membeli saham perusahaan sehingga dirinya memiliki saham sebesar 51 dan menjadikannya sebagai direktur utama. Dalam proses perubahan kepemilikan saham dan perubahan jabatan dilakukan melalui Notaris Andreas Timothy. Ketika akte perubahan selesai dan segala biaya pengurusan dibayarkan oleh Paulus, akte perubahan yang masih di tangan Notaris Andreas Timothy dalam waktu 3 hari bisa berubah kembali tanpa pemberitahuan dan tanpa rapat umum pemegang saham, RUPS, dengan menghilangkan nama Paulus sebagai direktur utama. Hal itu diungkapkan Paulus melalui jumpa pers dengan beberapa media, Jumat, 27 September 2024. Diketahui belakangan bahwa PT IBP tersebut telah dijual kepada pihak ketiga oleh Notaris Andreas Timothy tanpa adanya akte jual beli salah satu pemilik saham yaitu Paulus. Andreas Timothy ini memang benar-benar mafia besar dengan mencarikan pembeli dan merekayasa dokumen akte jual beli, ucap Paulus dengan kesal. Ia menambahkan, masalah ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri di mana pada saat dilayangkan surat panggilan kepada pembelinya. Lalu pembelinya merasa terkejut akhirnya 3 hari kemudian meninggal dunia. Jadi jelas akibat tindakan mafia Andreas Timothy. Saya sudah sangat dirugikan dan bahkan pembelinya jadi korban meninggal dunia, ungkapnya. Kami sudah berusaha menemui Notaris Andreas Timothy untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena bagaimanapun perusahaan tersebut adalah milik saya sebagai pemegang saham terbesar 51. Namun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, selalu menghindar untuk bertemu. Jadi wajar kalau saya mengatakan Notaris Andreas Timothy ini mafia besar dan penipu, ungkap Paulus dengan penuh kecewa. Menanggapi hal ini, Notaris Andreas Timothy ketika ditemui di kantornya, Jumat, 27 September 2024, mengatakan bahwa dalam akte perubahan tidak terdapat nama Paulus. Ketika ditanya dasar akte perubahan dan akte penjualan tanpa adanya akte jual beli saham dan RUPS, Andreas Timothy mengatakan, bukan kapasitas saya menjawab itu, kan sudah dilaporkan di Mabes jadi biarkan saja proses hukum berjalan, ucapnya. Dari lokasi saya jurnalis Lakisan melaporkan dan kita kembali ke Mas Jimmy Wahyudi di redaksi. Terima kasih Bu Lakisan, pemirsa stay tune on this channel. Kita saksikan berita-berita berikutnya hanya di Pers News TV Online, Tangyu. Ya. Apa-apa, Pak? Video ini. Harus diubah. Soal saham dari Paulus ke kantor kami memberikan keterangan bahwa anak saya dari Selatan. Keadilan di mana? Gedung Dewan Pers. Jadi kalau kita mau, kita udah punya pengacara juga kan aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Makanya kan kita biar berimbang. Bukan ya. Kita nggak bisa memberikan suatu berita pemberitaan hanya keterangan dari satu sisi. Tadi konfirmasi juga kebenarannya. Kita ada notaris juga, ada aja yang soalnya persoalan. Iya dong. Tapi Pak Syahral tidak berkenan membuka pintu dan tidak berkenan memberikan keterangan. Katanya alasannya waktunya nggak ada, dia mau pergi sholat. Jadi kita akan melakukan berbagai macam upaya karena
Pak Sarifnya sendiri sudah menolak untuk diwawancara itu. Kita mau meminta nomor kontaknya juga, katanya langsung dia masuk ke dalam, jadi kayak dia Menghindar. dia menolak, dia menghindar. Baik. Terima kasih Bu. Kejar aja. Ayo ke parkirin aja. Ini setelah saya lapor polisi baru tuh ngecek, mulai ngecek. Apa lu kamu punya saham itu hilang, itu awal pertama kamu beli sama si notaris Zainun Jakarta. Pertama nama saya hilang di dalam notaris Zainun hilang. Kan kalau biasa untuk merubah itu si pemegang saham kan Kalau Tanda tangan tangan. ya harus. Makanya karena saya nggak tahu, Dia nggak tahu dia stuck dia nggak tahu. nggak tahu untuk selanjutnya. Ya. sebagai notaris Pak, menurut Bapak apa yang mereka lakukan itu gimana? Apa nih? Menurut Bapak sebagai notaris dengan merubah menghilangkan saham tanpa RUPS. Mereka mungkin punya jawaban sendiri. Tadi itu Pak, satu lagi pelanggarannya bahwa dia menghalang-halangi tugas wartawan Pak dan tidak mau memberikan keterangan pada wartawan itu kenapa Pak? Kami harus bayar nanti kami paparkan informasi yang datang kan bahwa ini tapi karena di kantor itu kan kalau untuk statement TV tidak boleh melewati area masing-masing kan. Kalau timur harus timur, nggak boleh ke utara, makanya mereka nggak bisa sampai sini gitu. Mereka tadi kita berjam-jam loh Pak. Untung nggak salah ini, kalau sampai kita lemparin rumah orang, manjat pagarnya orang, celaka. Masalahnya walaupun begitu itu kan alamat sesuai dengan NPWP-nya Pak. Kami temukan itu di alamat NPWP, ternyata dia pakai alamat KTP. Itulah. Tapi Kita alamat bisa perkarakan ini siar ini banyak palsu loh dia punya KTP sama alamatnya loh. Kasih tahu aja. saya lihat KTP-nya itu udah lama. Kita lihat KTP-nya alamatnya begitu datang rumah orang itu. Iya, Palsu. nggak sesuai. Harusnya kan Iya, sama. sesuai dengan KTP. Jadi KTP-nya banyak kali itu Iya. dia punya. Harusnya NPWP sama KTP sama. Iya, lain tuh. Iya, ini lain. Beruntung. Laporin aja kita. Iya. Tapi dia takut kami Bihun aku. Ada salah dia kan? salah. Ada sesuai dengan Berani pemimpin sudah. Iya. Saya sangat Sama notaris saya. Udah beres, sudah beres. notaris kata udah beres. Itu udah tahu kok urusan polisi. Beres. Gitu. Jadi sekarang kita bisa laporin dia pemasukan KTP dengan alamatnya rumahnya. Kita aja disasar kemarin. Itu udah Hampir. baik dia. Hampir kita manjat rumah orang. Salah alamat. Baru kali jam musik kali kesini orang dari jam segini sampai tadi sore Pulang-pulang. udah pulang dan ternyata keluar juga keluar langsung kasih sementara ketemu sama ibunya udah sampai kabur. Jadi dari Dia buka pintu itu karena mengeluarkan mobil. Kalau nggak dia nggak buka pintu dari diuji aja tuh kayak penjaraan. Itu dari satu. memang dari pertama kayak dia kami berdua berjuang dari 50% dia sudah bayar permintaannya macam-macam bayar dolar Ya. Ini. ya dia laporan KTP hilang lagi banyak jadi Siapa apa sih? ya sekarang ini Belum. Oh, kirim saya. ya saya minta Paulus dulu. saya atas nama saya Paulus lalu saya minta mengenai Guspora ini kami lagi saya punya saham saya 51% dirampok sama orang yang tak bertanggung jawab namanya Pak Syaril, penguasa saham 25%.
satu lagi Pak Wajis 54% saham. Jadi saya punya Paulus 51% di saham saya. Lalu mereka merampok saham saya lewat notaris Zainun di Tebet, Jakarta. Zainun. Lalu sekarang ini saya mau ke Mas Arif mencari minta supaya saya punya saham 500 lebih dikembalikan. Ya. Lalu saya juga mau minta Pak Zainun notaris yang menghilangkan saya punya nama saya, yang menghilangkan nama saya dari Indospora, PT Indospora. Jadi dia notaris ini kita sama dengan si Saril. Jadi menghilangkan saya punya saham, mereka mengambil saya punya saham, merampok, sehingga saya dirugikan besar itu. Nah, itulah saya mau sekarang ini, saya mau ke Mas Saril minta tanggung jawab kembalikan saham saya dengan Zainun, notaris yang dari Tebet, Jakarta. Ya, terima kasih. Terakhir, dia masih ada jual beli pasir, curi pasir, jual kepada lokal, kepada teman saya yang namanya Bom, orang Selat Panjang tuh. Dari Balai Selat Panjang 3 jam lah. Dia masih berjalan karena kemarin saya lapor polisi kan sudah 1 tahun tak boleh lagi sengketa, tak boleh lagi beli pasir juga tak boleh sengketa. Tapi dia ada jual pasir sama teman saya nih. Teman saya wartawan juga di Batam. Oh iya. Masih Linda itu. Ada itunya. Ada foto. Oh iya. Saya dekat Linda. Iya. Nanti kirim aja buat melengkapi. Iya, iya. Tetap dia penjara dia. Iya. Dia sudah melakukan curi saham saya, dia jual dan dia merencanakan atau dia jual beli. Dia merencanakan pembeli pedagang sampai orang meninggal loh. Nyawa Iya. besar masalah. Mungkin dia Dia rayu lari. otaknya nih. Sehari ini otaknya dia pembangun saham, dia tahu saya mau lepas ya. Tak ada hukum. Sehari ini kejam lah, kejam. Tapi sama istrinya kalau Kami pertama beli saham sama dia, ya. Saya bayar, dia lapor dia punya bayar, KTP hilang. Saya kan minta suratnya, KTP hilang. Kedua, dia bilang KTP diri yang hilang. Ketiga, dia bilang kan kantornya itu sudah tak ada lagi. Tapi saya bilang oke, kita perpanjang, saya bayar. Dia tak mau, dia sengaja mempersulitkan kita Iya, oh iya. dengan membeli saham 51%. Nah, disitulah dia banyak perencanaan yang kejahatan itu. Yang kejahatan Nakal. otak kayak iya nggak? Nakal, sangat nakal. Masa dia tadi kayak nggak takut ya Bu, biarpun mau dilapor apa juga dia nggak takut Saksinya nih, kayaknya. Pak Heru ya. dia KTP hilang kan, kita beli saham itu KTP hilang. Kedua, kita sudah bayar lunas, dia bilang apa? Akte pendidikan hilang kan? Nah, makanya kita minta ke Zainun, ke Batam. Batam. Oh. Bang, itu tanah pasir tanah yang berapa hektar itu? Mau Apa dia 5.000 hektar itu. 5.000 hektar apa dia Besar. ikut dalam Dia ambil terakhir ini dia curi pakai kapal tongkang dia. Oh iya. Makanya dia beli mobil kan. Tadinya kayak dia. Kayak mobil Karena apa dia tadi itu ya? kasih dia beli. Apa Mercy ya, bukan? Mercy. Iya, Mercy hitam itu tadi. Heeh. Dulu mobilnya dia tahunnya. Dan rumah dia habis 10 kali ya. Mercy hitam. Tahu berapa? Jadi dalam 1 tahun ini dia sudah sengketa, dia tak boleh lagi ambil fasilitas, tak boleh sengketa. Oh iya. Iya. Tapi dia jangan terus ya. Sampai dia beli mobil baru. Iya. Sampai mobil baru ya. Mobil baru tadi. Mercy. Tadi kaget.